5, 4, 3, 2, 1. Kelompok 7. Halo teman-teman, kenalin kita dari kelompok 7. Kita akan ngejelasin tentang dinamika koperasi yang ada di Indonesia. Oke, kenalin, nama aku Nabil Hilmi Karim dengan NIM A1A019086. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Pratama, NIM A1A090018 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, NIM A1A090021 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Azura Devina Kolbi, NIM A1A019035 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Bagus Nisa Anindra, NIM A1A019116. Sejarah koperasi di Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode penjajahan Belanda, terjadi pada tahun 1896 hingga 1937. Yang kedua ada periode penjajahan Jepang. Yang ketiga adalah periode kemerdekaan. Dan yang keempat adalah periode setelah kemerdekaan. Pada awal tahun 1896, seorang patih bernama Arya Wirya Atmaja di Purwokerto merintis sebuah pendirian satu bank simpanan yang akan menjadi cikal bakal dari koperasi di Indonesia. Tujuan dari bank simpanan tersebut yaitu untuk mencegah para pegawai atau melindungi para pegawai negeri dari terjerat lintah darat. Jadi, pada awal konsepnya sendiri, koperasi di Indonesia sudah berorientasi kepada masyarakat dan saling gotong meroyong. Tujuan dari cikal bakal koperasi di Indonesia sendiri sudah sama seperti koperasi pertama yang ada di dunia, yaitu ada di Inggris. Koperasi di Inggris sendiri terlahir akibat terjadinya revolusi industri Inggris pada tahun 1770. Hal tersebut berdampak pada mulai maraknya penggunaan mesin yang akan menjadi pengganti dari pekerjaan manusia. Dan pada tahun 1844 terlahirlah koperasi pra-industri dengan tujuan untuk saling gotong royong antar buruh di Inggris Raya. Bergeser ke tahun 1908, Gerakan Budi Utomo dan Serikat Islam mendirikan koperasi pertama di Indonesia bersama lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional. Dalam pembentukannya tentunya ada gejolak dan masalah di mana ketidaksetujuan pemerintah pada saat itu. Namun pada akhirnya, pada tahun 1915, pemerintahan yang saat itu dipegang Belanda membuat undang-undang koperasi pertama, yaitu Verordening of the Cooperative Vereniging. Namun, undang-undang tersebut ditentang oleh Gerakan Nasional Indonesia yang mewakili masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian, dibentuknya panitia koperasi pada tahun 1920 yang dipimpin oleh Profesor Dr. J.H. Boke dengan tujuan mengembangkan koperasi. Dan pada akhirnya pada tahun 1937 dibentuknya koperasi simpan pinjam dengan bantuan modal pinjaman yang oleh pemerintah. Pada tahun 1942 Jepang mendarat di Indonesia. Kantor-kantor pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh Belanda diambil alih oleh Jepang, termasuk koperasi. Pada masa pendudukan Jepang, koperasi tidak bekerja sesuai dengan tujuan awalnya. Oleh Jepang, koperasi diubah menjadi kumiai dengan tujuan oleh tentara-tentara Jepang dijadikan alat pendistribusian barang-barang keperluan perang atau tentara-tentara Jepang tersebut. Setelah itu, periode kemerdekaan. Pada tanggal 12 Juli tahun 1947, koperasi secara resmi lahir ditandai dengan Kongres pertama Koperasi. Koperasi memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Pasal tersebut membahas tentang asas koperasi, yaitu
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan. Pada tahun 1958 ditetapkan Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958. Undang-undang tersebut membahas tentang perkumpulan koperasi. Pada tanggal 18 Desember 1967 dikeluarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Selanjutnya adalah periode setelah kemerdekaan atau periode perkembangan dari koperasi. Pada tahun 1978, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 1978 tentang BUUD atau KUD, di mana menjadikan fungsi koperasi menjadi lembaga pembimbing, pendorong, dan pelopor pengembangan serta pembinaan KUD. Setelah itu diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang pengembangan koperasi. Perkembangan koperasi yang telah terlihat dalam proses menuju koperasi yang mandiri dan sukses selama masa kemerdekaan hingga Orde Reformasi adalah: yang pertama, terbentuknya Pusat Latihan Penataran Koperasi yang terletak di Jakarta. Dan yang kedua, Balai Latihan Perkoperasian di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga ada Lembaga Jaminan Kredit Koperasi. Dan yang keempat adalah Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa KUD. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan koperasi. Kekuatan dari koperasi ini yang pertama adalah anggota berhak mendapatkan SHU. Yang kedua, masing-masing anggota memiliki pengaruh yang sama. Yang ketiga, dapat menghemat pengeluaran. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama dan kesejahteraan anggota. Selanjutnya, ada kelemahan dari koperasi. Kelemahan yang pertama adalah daya saing yang masih lemah. Yang kedua, modal yang terbatas. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam koperasi dinilai lambat. Yang keempat, ada efek disintensif. Dan yang kelima, kurangnya penerapan iptek dalam koperasi. Materi yang akan dibahas selanjutnya yakni terkait dampak koperasi bagi sektor pertanian dan desa. Koperasi pertanian juga memiliki beberapa bentuk jenis usaha, yang dimana salah satu bentuk jenis usaha dari koperasi pertanian tersebut adalah koperasi pemasaran hasil pertanian. Koperasi pemasaran hasil pertanian ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan cakupan usaha, lalu yang kedua meningkatkan posisi tawar petani dalam persaingan dagang, lalu yang ketiga yaitu mengurangi biaya transaksi, dan yang terakhir yaitu mengurangi resiko ketidakpastian yang dialami oleh para petani. Koperasi pertanian ini juga dapat membantu para petani untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga produksi mereka dapat berjalan dengan lancar. Setelah mengetahui dampak koperasi terhadap sektor pertanian dan desa, materi yang akan dibahas selanjutnya yakni terkait peran koperasi terhadap bidang agribisnis. Peran koperasi pertanian yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang dimana hal ini dapat diimplementasikan dengan pengadaan penyuluhan serta pelatihan-pelatihan bagi masyarakat di desa setempat yang tentunya berkaitan dengan bidang agribisnis. Peran koperasi pertanian selanjutnya yaitu membuka lapangan pekerjaan baru serta menambah sumber pendapatan bagi masyarakat di desa setempat. Lalu peran koperasi pertanian yang terakhir yaitu sebagai penunjang dari subsistem agribisnis tersebut, di mana dengan adanya koperasi pertanian tentu akan mempermudah para petani dalam memperoleh modal serta mempermudah mereka dalam pengadaan sarana dan prasarana sehingga produksi dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya yang akan dibahas yaitu mengenai manajerial koperasi pada era revolusi industri 4.0 atau Society 5.0. Yang pertama mengenai pengertian manajemen koperasi. Manajemen secara umum diartikan sebagai suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan.
Sedangkan pengertian manajemen koperasi adalah proses penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai, dan kekayaannya. Berikutnya yaitu fungsi manajemen koperasi. Yang pertama, planning. Planning atau perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Untuk memulai suatu organisasi, tentunya perlu perencanaan. Jika tidak demikian, maka masing-masing kegiatan dapat berjalan sendiri dan akhirnya menimbulkan kekacauan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Sejalan dengan tujuan yang sudah ditetapkan atau direncanakan, maka untuk mencapainya diperlukan struktur organisasi yang sesuai dengan jenis kegiatan dan unsur-unsur manajemen yang turut andil dalam kegiatan tersebut. Setiap komponen dalam struktur organisasi tentunya memiliki wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, directing atau pengarahan. Directing merupakan usaha-usaha komunikasi yang membuat semua pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi bekerja sesuai dengan rencana. Yang keempat, coordinating atau koordinasi. Koordinating merupakan komunikasi timbal balik antar berbagai individu dan berbagai bidang dalam koperasi baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Berikutnya yaitu tatanan manajemen koperasi atau bisa disebut juga sebagai struktur organisasi koperasi. Yang pertama yaitu rapat anggota. Rapat anggota merupakan unsur yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Hal ini dikarenakan koperasi adalah organisasi dari, oleh, dan untuk anggotanya. Yang kedua, pengurus. Untuk dapat bekerja dengan baik, pengelola koperasi tidak mungkin ditangani oleh seluruh anggotanya. Oleh sebab itu, dipilihlah pengurus yang diharapkan dapat menjalankan usaha koperasi dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Yang ketiga, badan pengawas atau badan pemeriksa. Badan pemeriksa bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas tata kelola koperasi seperti organisasi, manajemen usaha, keuangan, dan lain-lain. Badan pemeriksa letaknya sejajar dengan pengurus. Hal ini berarti badan pemeriksa diangkat dan bertanggung jawab langsung pada rapat anggota sama seperti pengurus. Yang terakhir yaitu manajer. Untuk mengurus kegiatan usaha sehari-hari, pengurus dapat mengangkat manajer. Hal ini didasarkan ketentuan undang-undang di mana dibenarkan bahwa untuk melaksanakan kerja sehari-hari, pengurus dapat mengangkat orang lain, bisa satu atau lebih. Manajer diangkat oleh pengurus dan mendapat perlimpahan wewenang dan kewajiban dan bertanggung jawab kepada pengurus. Manajer juga berwenang untuk mengangkat pegawai dan memecatnya. Berikutnya proses manajemen koperasi. Yang pertama, penyusunan rencana pelaksanaan. Fungsi penyusunan rencana pelaksanaan yaitu untuk menentukan sasaran atau target koperasi dan merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencapainya. Sasaran dan strategi sangat diperlukan sebagai landasan penyusun rencana. Jika tidak, koperasi tidak akan berkembang. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses manajemen koperasi yang paling utama karena berhubungan langsung dengan kegiatan orang-orang dalam koperasi tersebut. Yang ketiga yaitu pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan yang akan, sedang, dan telah berjalan dalam suatu koperasi. Pengawasan penting untuk memastikan pelaksanaan koperasi berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan, kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran kepada setiap tahap dari pelaksanaan program. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan untuk melihat hasil dari pelaksanaan usaha koperasi. Apakah sudah efisien atau belum? Apakah sudah berjalan sesuai rencana atau belum? Apakah goals atau tujuan yang diinginkan sudah tercapai atau belum? Nantinya, hasil dari evaluasi akan digunakan sebagai landasan untuk menyusun rencana-rencana pada periode berikutnya. Banyak yang berpendapat bahwa manajemen koperasi sering terjadi hal-hal yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Di satu pihak, koperasi harus memberi pelayanan kepada anggota sebaik-baiknya. Di lain pihak, koperasi berjalan sebagai usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan harus berusaha seefisien mungkin. Disinilah, manajemen koperasi sangat penting. Artinya dalam menjalankan tugasnya, pengurus memiliki wewenang untuk mengangkat manajer dan mengelola koperasi. Manajer dapat mengambil pengurus, tetapi tidak dapat memutuskan kebijakan yang berhubungan dengan dasar-dasar koperasi.